Apakah Anda sudah tahu alasan mengapa Manchester United gagal menang di kandang Tottenham Hotspur? Kalau Erik ten Hag sih menyalahkan anak buahnya, tetapi sebenarnya ada faktor lain. Juga akan kita lihat konsekuensi kehilangan 2 poin ini bagi Red Devils, serta dampak 1 poin dalam usaha Spurs lolos ke Eropa. Apa yang terjadi pada minggu malam di kota London? Pertandingan Manchester United di kandang tim London Putih, Spurs, seolah-olah akan berakhir dengan menyenangkan. Jadon Sancho membuka skor dari tepi kotak saat pertandingan baru berjalan 6 menit lebih sebelum Marcus Rashford yang tadi bertindak sebagai pemberi assist mencetak gol kedua menjelang turun minum. Tetapi situasi berubah drastis setelah Pedro Porro menipiskan skor tidak lama setelah babak kedua dimulai. Muncul keyakinan di antara para pemain Spurs bahwa mereka bisa membalikan situasi. Dan benar saja, sebuah umpan ke arah depan diterima oleh Harry Kane yang bertindak cepat hanya selang 2 detik kemudian mengirimkannya ke Son Heung-min yang masuk ke dalam kotak tanpa penjagaan. Jebol di tiang jauh gawang David De Gea. Skor sama kuat 2-2 dan para pemain Spurs dengan cepat mengambil bola untuk memulai kembali laga. Sayang tidak ada gol tambahan bagi tuan rumah. Erik ten Hag menyalahkan anak buahnya. Ada 3 perkataan penting saat Erik ten Hag menyalahkan anak buahnya. 1. Saat dia mengatakan bahwa ketika unggul 2 gol maka seharusnya para pemain memastikan laga usai cepat dengan gol ketiga. Itu tidak terjadi. 2. Ketika dia mengatakan bahwa pasukannya membuang terlalu banyak kesempatan, termasuk saat satu serangan dari Bruno Fernandes membentur Mistar. 3. Sang manajer Belanda mengatakan bahwa anak buahnya bermain dengan hanya 90% kapasitas, mengira itu sudah cukup untuk membungkam Spurs yang baru saja ditaklukkan 6-1 oleh tim rival 4 besar Newcastle United. Ada faktor kelelahan pemain setan merah. Manchester United bermain 120 menit dalam laga terakhir mereka semifinal Piala FA melawan Brighton yang kemudian diakhiri dengan adu penalti. Setan Merah memang menang dan melaju ke final Piala FA, tetapi laga itu memberi sedikit banyak rasa lelah pada diri para pemain Setan Merah. Salah satunya terlihat menjelang gol kedua Spurs ketika Harry Kane menerima bola dan bergerak maju. Semua pemain tim merah mundur kecuali Casemiro yang bergerak lambat. Terlihat di situ dampak dari pertandingan yang melelahkan melawan Brighton. Terlalu banyak pemain bertahan yang cedera. Usai gol balasan pertama dari Pedro Porro, Erik ten Hag sebenarnya mencoba memperbaiki situasi dengan menarik keluar 4 pemain. Christian Eriksen, Jadon Sancho, Aaron Wan-Bissaka yang bermain buruk di sisi kanan pertahanan, dan Anthony. Mereka digantikan oleh Fred, Anthony Martial, Tyrell Malacia, dan Wout Weghorst. Sancho dan Anthony sebenarnya tidak perlu ditarik keluar, toh penggantinya juga sesama pemain menyerang. Dan tidak satupun dari 4 pengganti itu tampil mengesankan. Kalau mau, sebenarnya mereka diganti dengan pemain yang cenderung bertahan yang bisa menjaga skor tetap 2-1. Tetapi Erik ten Hag kehabisan stok pemain belakang. Setidaknya ada 3 pemain belakang yang cedera atau mengalami masalah kesehatan. Mereka adalah Lisandro Martinez, cedera kaki, Rafael Varane, cedera otot, dan Scott McTominay tengah sakit. Phil Jones sudah lama absen akibat cedera. Jadi Erik ten Hag tidak memiliki opsi lain dan itu ikut berkontribusi pada kebobolan gol kedua dari Son Heung-min. Spurs pulih dari kekalahan 6-1. Tidak akan ada yang menjagokan Spurs untuk laga ini. Mereka baru saja dihabisi dengan skor telak 6-1 di Newcastle United selang beberapa hari silam, dan baru saja memecat untuk kali kedua dalam waktu 1 bulan pelatih sementara Christian Stellini. Semua hal ini memberi dampak buruk bagi semangat tim. Namun di luar dugaan, Ryan Mason berhasil membangkitkan moral tim, dan jika bukan satu peluang gagal dari Eric Dier, mereka seharusnya sudah menang. Dampak dari hasil imbang ini bagi Manchester United. Membuang peluang terbaik adalah istilah yang tepat bagi setan merah. Jika hanya melihat babak pertama, maka tim tamu terlihat sangat dominan. Tetapi babak kedua, seperti yang dikatakan oleh Erik ten Hag, para pemain Red Devils mengendurkan tekanan dan serangan mereka
kehilangan momentum untuk menjauhkan jarak dan sebagai akibatnya kebobolan 2 gol. Kehilangan 2 poin sangat penting akibatnya. Mereka sekarang membuka peluang bagi tim-tim lain di bawahnya untuk merebut posisi 4 besar klasemen. Saat ini Manchester United berada di urutan keempat dengan nilai 60, di bawah mereka Spurs 54, Aston Villa 54, dan Liverpool 53. Seluruhnya memiliki pertandingan lebih banyak daripada Manchester United. Namun apakah Anda sudah tahu laga setan merah berikutnya menjamu Aston Villa pada 30 April malam hari di Old Trafford? Sebuah kekalahan kontra pasukan Unai Emery itu akan membuka lebar persaingan perebutan tiket Liga Champions. Bruno Fernandes dan rekan-rekannya akan sangat lega Tottenham menghadapi lawan sulit Liverpool di Anfield pada laga berikutnya dan akan berharap bahwa pasukan Ryan Mason itu kehilangan 3 poin. Apapun itu, perebutan posisi 4 besar akan lebih seru usai hasil imbang Manchester United di kandang Spurs. Setan Merah memiliki kemewahan karena baru menjalani 30 pertandingan, sementara rival-rival mereka sudah 32 atau 33 kali. Mereka juga boleh melupakan final Piala FA melawan Manchester City karena baru akan berlangsung pada 3 Juni setelah semua pekan-pekan terakhir Liga Inggris selesai. Jadi bisa konsentrasi sepenuhnya di Premier League. Hal-hal lain yang terjadi pada laga Spurs versus Manchester United. Christian Eriksen merupakan mantan pemain Tottenham Hotspur untuk waktu yang cukup lama, 6,5 tahun, dan menjadi bagian penting dari skuad Mauricio Pochettino pada akhir dekade 2010. Ini merupakan penampilan pertama Eriksen di kandang Tottenham Hotspur setelah terakhir kali dia pergi pada 2020. Dan ada sambutan meriah di Santero Stadion saat dia ditarik keluar pada menit 62, menandakan bahwa Eriksen masih mendapatkan tempat di hati para pendukung tim putih. Selain itu, fans Setan Merah meneriakan lagu seperti Kane sampai bertemu di bulan Juni, yang berisi pesan tersirat mengharapkan kepindahan pemain nomor 10 itu ke kota Manchester. Harry Kane terlibat dalam 2 gol Spurs. Untuk gol pertama, serangannya memantul sebelum disambar oleh Pedro Porro. Sementara gol kedua merupakan hasil assist ke arah Son Heung-min di tiang jauh. Namun Daniel Levy, petinggi Spurs, bukan orang yang disukai oleh direksi Manchester United. Dikenal sangat tangguh dalam negosiasi dan bisnismen sejati. Sangat kecil kemungkinan akan tercapai deal soal transfer Harry Kane pada bulan Juni nanti. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Manchester United akan berhasil mendapatkan posisi di 4 besar? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like, subscribe, serta tendang loncengnya.